Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku dimanapun kita berada, semoga kita berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Renungan kita pagi hari ini Jumat 23 Februari 2024 dengan judul Tuhan dan Guru. Ayatnya di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Perkataan ini berarti lebih daripada kebersihan tubuh. Kristus masih berbicara tentang pembersihan yang lebih tinggi sebagaimana yang digambarkan oleh yang lebih rendah. Ia yang datang dari tempat mandi sudah bersih, tetapi kaki yang memakai sandal tidak lama kemudian akan berdebu dan sekali lagi perlu dibasuh. Demikianlah Petrus dan saudara-saudaranya sudah dibersihkan oleh pancaran air yang bersih yang terbuka bagi dosa dan kenajisan. Kristus mengakui mereka sebagai miliknya, tetapi penggodaan telah membawa mereka kepada kejahatan dan mereka masih memerlukan anugerah penyuciannya. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dengan sebuah handuk untuk membasuh debu dari kaki mereka, dengan perbuatan itu ia ingin membasuh kerenggangan, kecemburuan, dan kesombongan dari hati mereka. Hal ini jauh lebih penting daripada pembasuh kaki mereka yang berdebu. Dengan roh yang ada pada mereka pada saat itu, tidak seorang pun dari mereka bersedia untuk perjamuan suci dengan Kristus. Sampai pada saat mereka dibawa ke dalam keadaan kerendahan dan kasih, mereka tidak bersedia mengambil bagian dalam perjamuan Paskah atau dalam upacara peringatan yang hampir akan ditetapkan oleh Kristus. Hati mereka harus disucikan. Kesombongan dengan sifat memikirkan diri sendiri saja menciptakan perselisihan dan kebencian, tetapi segala perkara ini dibersihkan oleh Yesus dan dalam membasuh kaki mereka. Suatu perubahan perasaan telah terjadi. Sambil memandang kepada mereka, Yesus dapat berkata, "Kamu ini pun suci. Sekarang terdapatlah persatuan hati kasih satu dengan yang lain." Mereka telah menjadi rendah hati dan dapat diajari, kecuali Yudas. Masing-masing bersedia memberikan tempat tertinggi kepada orang lain. Sekarang dengan hati yang sudah ditaklukkan dan penuh rasa terima kasih, mereka dapat menerima perkataan Kristus. Sebagaimana halnya dengan Petrus dan saudara-saudaranya, kita juga sudah dibasuh dalam darah Kristus. Namun sering oleh hubungan dengan kejahatan, kesucian hati dinajiskan. Kita harus datang kepada Kristus untuk mendapat anugerah penyuciannya. Petrus enggan membiarkan kakinya yang sudah kotor itu dipegang dengan tangan Tuhan dan gurunya. Tetapi berapa sering kita membawa hati kita yang berdosa dan sudah dinajiskan berhubungan dengan hati Kristus. Alangkah menyedihkan baginya perangai kita yang jahat itu, kekosongan dan kesombongan kita. Meskipun demikian, segala kelemahan dan kenajisan kita harus kita bawa kepadanya. Ia sajalah yang dapat membasuh kita sampai bersih. Kita tidak bersedia untuk perjamuan suci dengan Dia, kecuali kita disucikan oleh kuasa-Nya. Renungkan lebih dalam. Apakah rasa malu akan dosa-dosa saya pernah menghalangi saya untuk membawanya kepada Yesus? Umat Tuhan yang terkasih, kita sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Melalui baptisan, kita menerima Dia dalam kematian sebagai orang berdosa, dan kita dikubur dan kita mati di dalam dosa, dan kita dibangkitkan untuk memiliki hidup yang baru. Dalam perjalanan kerohanian, dalam perjalanan iman kita tidak luput dari berbagai tantangan, cobaan, dan bahkan kejatuhan dalam dosa-dosa, dan Tuhan membasuh kita sama seperti kepada murid-muridnya. Inilah yang dilakukan dalam perjamuan yang kudus. Bila mana Paskah melambangkan kematian Kristus, dan yang mana itu menjadi lambang di dahulu kala, dan Yesus sudah menggenapinya. Dan apa yang kita perlukan sekarang ini, bahwa walaupun kita sudah menerima kematian Kristus, tetapi kita masih hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Kita tidak luput dalam kejatuhan itu, dan berulang kali kita membutuhkan pengudusan. Kita datang kepada Tuhan dalam perjamuan kudus, dan Dia membasuh kita, dan kita juga
memberikan hati kita untuk dikuduskan dan disucikan. Dan itu harus memiliki manfaat bagi kita. Dan bila mana kita datang kepada Tuhan dalam perjamuannya, biarlah kita menyadari dosa-dosa kita dan membawanya kepada Tuhan. Bila mana kita merasa terhalang, mintalah kekuatan baginya supaya kita dapat melepaskannya. Tuhan selalu memberkati kita dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena kami dapat menikmati kembali persekutuan di dalam kami mendengarkan pekabaran firman Tuhan lewat renungan ini. Biarlah kiranya dimanapun kami berada umat-umat-Mu ya Bapa, hati kami disegarkan, dikenyangkan melalui pekabaran ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memenuhi akan hati kami supaya pekabaran ini Bapa menjadi satu terang yang akan menuntun kami ya Tuhan untuk hidup lebih baru. Tuhan kuatkan kami untuk dapat menjalani hari-hari kami yang berjalan dengan Tuhan. Kami tahu kami tidak luput dari kesalahan dan dosa, tetapi pengampunan yang Tuhan berikan akan dapat menghapuskan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan biarlah ya Tuhan di saat-saat kami mengikuti perjamuan kudus Tuhan, mengingat kembali bagaimana Yesus mau membasuh kami ya Tuhan, karena kami masih berada dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran ini. Tuhan, biarlah itu juga akan membersihkan kami dan mengingatkan kami kembali untuk harus menuruti perintah-perintah Tuhan, berjalan bersama dengan Engkau. Hari ini Bapa, biarlah Engkau menyertai kami. Pimpinkanlah umat-umat Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkat-Mu menjadi bahagian umat-umat Tuhan dalam segala usaha tangan pekerjaan. Bukakan tingkap langit sehingga mencurahkan berkat berkelimpahan. Memberkati juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan melalui mujizat-Mu. Yang lemah iman ya Bapa, Tuhan teguhkan. Kami mendoakan juga bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Biarlah kiranya melalui perlindungan, melalui berkat dan tuntunan Tuhan akan memberikan kebijaksanaan bagi semua pemimpin yang terpilih. Terutama harapan kami Tuhan, ada kedamaian, ada satu kebebasan bagi kami untuk dapat memberikan dan melayani Tuhan lewat pekabaran, menyebarluaskan kabar Injil ini ya Bapa, dan kebebasan bagi kami untuk memuji memuliakan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa. Bagi orang tua yang kami kasihi dimanapun berada, kasih-Mu menjadi bagian mereka. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.